7 jenis usaha yang dianjurkan Islam. Sewa tanah. Perusahaan lain bisa menyewakan perkebunan, sawah, dan sebagainya pada Anda. Sedangkan Anda dapat menggunakan sistem bagi hasil dalam manajemennya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan metode ini. Dalam hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah biasa menyewa tanah di Khaybar untuk pengelolaan Yahudi. Hasilnya adalah kesepakatan, setengah untuk Muslim dan setengah untuk Yahudi. Usaha ternak, hal ini juga berlaku dalam memelihara hewan. Kelebihannya, harga hewan tidak terpengaruh oleh inflasi, sehingga keuntungan bisa melimpah. Pekerjaan ini merupakan salah satu jenis jasa bisnis syariah. Bahkan, di zaman Nabi sebelum Rasulullah banyak juga praktik ternak syariah untuk hewan-hewan seperti unta, domba dan sebagainya. Investasi berwujud emas. Jika Anda ingin berinvestasi, gunakan emas. Dalam Islam, emas bisa digunakan untuk investasi. Namun, sifat investasi ini bukanlah jangka pendek, melainkan jangka panjang. Cara ini merupakan salah satu contoh usaha Islami modal kecil. Investasi properti. Investasi lain yang juga diperbolehkan oleh Islam adalah properti. Misalnya dengan menyewakan rumah, kos, dan lainnya. Proses investasi properti yang diajarkan Nabi diserahkan kepada orang lain. Sebagian dari keuntungan ditanggung oleh pemilik dan penyewa. Pertama-tama dikurangi biaya operasional. Jenis properti yang Anda pilih bisa berupa pertokoan, ruko, rumah tinggal, maupun rumah kos dan juga rumah kontrakan sesuai dengan banyaknya peminat di pasaran. Berjualan di pasar. Dulu, pada zaman Rasulullah kemakmuran masyarakat berasal dari makmurnya pasar. Jika diperluas, maka berjualan di pasar ini bisa dimaksudkan adalah bisnis jual-beli yang lebih luas. Dengan berkembangnya era digital, maka seseorang tidak hanya berjualan di pasar saja. Namun, ada juga yang berjualan secara online dan berjualan di tempat usaha lain. Intinya, apapun jenis jualannya asalkan yang dijual halal dan bermanfaat dengan akad jual-beli yang baik maka sangat dianjurkan. Usaha bidang pendidikan. Berikutnya adalah usaha bidang pendidikan, di mana tujuannya adalah untuk mencerdaskan anak bangsa. Ya, sejak dulu pekerjaan sebagai guru adalah sebuah profesi mulia dan bahkan dihargai oleh masyarakat. Di zaman Rasulullah sendiri, para guru dan pengajar mendapat layanan khusus dan tunjangan agar dapat mencukupi kebutuhan mereka. Itu adalah karena guru merupakan penopang para muda-mudi untuk bisa belajar dengan maksimal. Usaha travel umroh dan haji. Siapa sih umat Islam yang tak ingin ke tanah suci? Karena itulah, jika Anda memiliki usaha travel umroh dan haji, maka hal ini akan sangat berkah karena bisa membantu orang dalam mewujudkan impian ke tanah suci. Selain itu, Anda juga akan dapat diuntungkan dengan bisa sering jalan-jalan ke objek wisata rohani. Tentu saja, uang yang diperoleh dari hasil keuntungan jasa tersebut juga cukup banyak serta sangat barokah.